Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahputri dengan NPM 2241107. Pada kesempatan video kali ini, video kelima ya dari mata kuliah manajemen studi kelayakan bisnis, yaitu analisis rasio keuangan. Nah, apa sih analisis rasio keuangan itu? Oke, kita kupas tuntas pada video kali ini secara singkat ya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, mengambil keputusan secara finansial adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Oke. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses yang penting untuk mengevaluasi apakah suatu usaha memiliki potensi untuk menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Analisis rasio keuangan salah satu alat yang sangat efektif dalam melakukan evaluasi keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis rasio keuangan. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi pendekatan komprehensif dan dalam menggunakan analisis rasio keuangan untuk evaluasi studi dalam studi kelayakan bisnis. Analisis rasio keuangan melibatkan pengukuran dan evaluasi hubungan antara berbagai aneka dan parameter keuangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, yang dapat memberikan wawasan penting tentang aspek-aspek seperti likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas perusahaan. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa rasio keuangan yang umumnya digunakan untuk evaluasi keuangan perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang paling penting antara lain adalah yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dalam hal likuiditas. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengevaluasi tingkat profitabilitas perusahaan yang efisiensi dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas seperti rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan yang lainnya. Lalu analisis rasio keuangan dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang komprehensif untuk evaluasi keuangan. Komprehensifnya adalah platform block, konten ini menjadikan tanggung jawab. Lalu ada yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio cakupan bunga membantu dalam menilai tingkat risiko keuangan yang melekat pada perusahaan. Dan yang keempat itu ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi sendiri mengukur sejauh mana perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Dan rasio efisiensi seperti rasio putaran dan rasio piutang memberikan informasi tentang pengguna aset dalam manajemen persediaan dan perusahaan. Jadi di sini dalam analisis rasio keuangan menjadi 4 poin penting, yaitu seperti aspek-aspek likuiditas, lalu ada profitabilitas, dan ada efisiensi dan solvabilitas perusahaan. Karena analisis rasio keuangan sendiri itu melibatkan pengukuran dan evaluasi hubungan antara berbagai angka dan parameter keuangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, rasio keuangan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan dan dapat memberikan wawasan penting terhadap aspek-aspek rasio keuangan. Oke, cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis rasio keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Analisis rasio keuangan. Gimana itu nih?